Perkenalkan, nama saya Robi Nuriman, kami dari kelompok BJ Habibie. Saya Widulino. Saya Asep Variat. Saya Lola Sita. Saya Nengsi Sadian. Saya Intan Rahimatunisa. Saya Nisa Zerus. Saya Nadia Septiana. Saya Edwin Palasaraya. Kami akan mempersembahkan video kontribusi BJ Habibie di masa reformasi. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Soeharto mundur dari jabatannya, lalu Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa reformasi. Kronologi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi itu? Oke, mari kita bahas. Pertama-tama, bagaimana bisa ada reformasi? Itu karena adanya krisis moneter di tahun 97. Melanda Asia Tenggara, Indonesia. Salah satunya dolar naik dari 1 dolarnya 2.500 menjadi 15.000 rupiah. Bahkan, akhirnya membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah atau krisis legitimasi. Selanjutnya, pemilu tahun 1997. Golkar menang. Soeharto dipilih Golkar untuk lanjut menjadi presiden. Akhirnya, mahasiswa pada demo dan menuntut 6 agenda reformasi. Nah, dari reformasi itu, mahasiswa demo di mana-mana. Akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal. Dari sana, demo makin besar, bahkan 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Solo. Kemudian, tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 1998, gedung DPR, MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar diduduki dan dikuasai semuanya oleh mahasiswa. Nah, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu Bapak B.J. Habibie. B. Biografi. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998 hingga 1999. Nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Tanggal lahir 25 Juni 1936. Tempat lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Agama Islam. Orang tua yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Istrinya yaitu Hasri Ainun Habibie dan anak Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Baharudin Yusuf Habibie menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998, menggantikan Jenderal Soeharto yang meletakkan jabatan karena dipaksa mundur oleh rakyat. Sebelumnya, B.J. Habibie menjadi wakil presiden RI ke-7 periode 1998 sampai dengan 2003. Tapi, ia hanya memangku jabatannya selama kurang lebih 2 bulan. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. C. Riwayat pendidikan. SD Parepare, SMPN 5 Bandung, Government Middle Bar School atau SMA Kristen Dago, Institut Teknologi Bandung, Rhein-Westphalen Aachen Technik Hochschule Jerman. B.J. Habibie memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan Jerman. Ia menuntut ilmu di Rhein-Westphalen Technik Hochschule Aachen, Jerman Barat. Jurusan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1955. Di universitas tersebut, ia meraih gelar doktor ingeniur dengan predikat summa cum laude. D. Kebijakan B.J. Habibie.
Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Lalu B.J. Habibie dilantik menjadi presiden, menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Nah, apa saja sih kontribusi kebijakan pada pemerintahan B.J. Habibie? Mari kita bahas berikutnya. 1. Kebijakan politik. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas, yaitu mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Dan mencabut larangan berdirinya Serikat-Serikat Buruh Independen. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, yaitu 1. TAP MPR nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan TAP nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. 2. TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. 3. TAP MPR nomor 12 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 5 MPR 1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan. 4. TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya 2 kali periode. 2. Kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar, masih berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. 4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 7. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. Kebijakan HAM. 1. Pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru. 2. Menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa. 3. Menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Nah, di masa pemerintahan B.J. Habibie, terdapat satu peristiwa yang sangat besar, yaitu referendum di Timor Timur. Nah, referendum di Timor Timur sendiri adalah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi di negara. Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak masa Orde Baru. Tujuannya adalah untuk memastikan keinginan rakyat Timor Timur untuk memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 dan hasilnya adalah rakyat Timor memilih kemerdekaan yang akhirnya lepas dari Indonesia. Di akhir jabatan, menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur, sekarang Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia.
B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari video kami tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.